dia selalu ngomong walaupun dalam keadaan tidur, dia itu terjaga terus ngomong, "Ibu, ayo mau itu nggak ngomong, tahu-tahu langsung buang air besar, dan nggak umum saat itu, nggak umum yang keluar. Jadi yang keluar, maaf banget untuk teman-teman yang mungkin sedang, iya, ini cerita ya, saya persingkat aja ya, keluarnya itu bukan seperti dia juga nggak sakit, dia juga lagi nggak mencret, baik-baik saja. Tiba-tiba yang keluar itu seperti lumpur hitam, lumpur hitam agak-agak kecoklatan begitu ya, dan baunya itu bukan bau bak, tapi lebih ke bau bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di HS Ayung Horror Story. Seperti biasa akan ada satu cerita horor yang akan saya sampaikan untuk kawan-kawan semuanya. Semoga kisah-kisah dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Kami harapkan seperti itu. Langsung saja ke cerita. Kisah ini saya alami sendiri, saya sama keluarga. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, teman-teman mungkin ya yang biasa mengikuti channel saya sebelumnya bersama Mas Biru, ada ngobrol, tentu ada channel yang lain bersama kawan-kawan yang 4 orang itu ya, di Nilas Luhur. Sekarang lagi nggak aktif memang. Nah, di sana kan kita seringkali membahas tentang makam-makam leluhur yang ada tentunya di yang dekat-dekat di sekitar kami, yang ternyata ketika dikaji, ketika kita telusuri itu, mereka itu punya peran yang penting di desa kami, terutama ya tokoh-tokoh penting, dan ada sambungannya kemudian Ngetan ke daerah Wetan, dari turunannya ini ke turunan ini di tahun yang sudah sangat lama. Meskipun itu menurut penelusuran dari batin kami gitu ya, dengan dukungan beberapa data-data tertulis yang memang sangat terbatas begitu ya. Itu biasanya kalau orang yang punya kriteria yang seperti itu gitu ya, dia itu meskipun makam gitu ya, dia tetap di dalam makam itu ada aura yang sangat luar biasa, aura yang bersinar luar biasa. Dan dimana ada yang ini pendapat kami ya, dimana ada makam-makam sepuh, makam-makam orang-orang terdahulu yang seperti itu, pasti ditutup oleh sesuatu yang gelap dan lebih gelap dari tempat-tempat yang lain di sekitar tempat tersebut. Bahkan ya cakupannya bisa sangat luas, itu pasti lebih gelap, lebih kuat begitu ya. Dan ini ya mungkin kawan-kawan yang menyelami hal-hal seperti ini mesti paham ya, jika memang sinaran itu sampai keluar, sampai kebuka, itu bisa sangat berdampak pada entitas gaib yang gelap seperti itu ya. Mungkin nanti orang jadi ngerti itu makamnya siapa, kemudian banyak orang yang ziarah di situ, terus dan mulai dikulik siapa beliau, perannya apa, ciri khasnya seperti apa, terus pengajarannya seperti apa, nanti tersebar lagi siar di situ. Mereka juga bertolak belakangan, tidak mau. Akhirnya kadang ketika kami sendiri di Nilas Luhur untuk mengulik-ulik hal tersebut, itu ada penunturan yang sangat hebat. Meskipun ketika dalam kita tayang itu ya sesederhana itu, cuman ngobrol, kadang ada yang langsung investigasi tapi tidak ada benturan yang kelihatan seperti channel lain, tapi itu luar biasa energinya dan ada benturan yang sangat hebat. Dan ini salah satu yang pengen saya ceritakan, satu pengalaman ya. Satu malam saya itu
enggak sih, dari sore saya merasa sesuatu itu nggak enak banget di hati, di pikiran saya nggak nyaman. Dan walaupun ada briefing sama teman-teman untuk ke ngetek atau ambil video dengan pembahasan lain, saya izin pulang. Saya sampai rumah itu jam 5 sore, saya udah merasa itu nggak enak, kayak ada sesuatu dalam rasa saya, ada yang mengintai, ada yang, iya bahasanya itu kayak telik sandi gitu ya, ada yang mengintai, ada yang mengancam, tapi entah siapa di mana. Saya perhatikan, saya rasakan ini ada tapi tiada, jadi ada tapi nggak nampak. Entah saya terlalu capek atau memang dia itu statanya tinggi gitu, saya nggak ngeh, belum memastikan. Guys, fokusnya kan saya sama anak-anak kan, saya ada keluarga, saya punya istri, punya anak. Ada anak kecil saya waktu itu, yang paling kecil itu umurnya sekitar berapa waktu itu ya, 3 tahun kurang, namanya Rai. Terus saya fokus sama anak-anak, yang penting cuma baik-baik saja ketika saya pulang. Tapi ketika saya mandi, kemudian setelah mandi saya telat sedikit lah ya, saya baru bisa sholat asar, kemudian saya dibikinkan kopi sama istri saya. Terus bukannya saya tenang, saya semakin gelisah. Dan kegelisahan itu ditanyakan sama istri, kenapa Bapak, kayaknya Bapak itu beda. Enggak apa-apa, tapi kamu banyak berdoa malam ini, saya bilang. Ada sesuatu yang berbeda. Oh iya, istri saya kalau udah dibilang kayak gitu, mungkin karena saya sering bergelut dengan hal seperti itu, nggak kaget kan, mungkin ada sesuatu. Kemudian maghrib menjelang, setelah maghrib pun situasinya, saya ada kebiasaan sama istri sama anak-anak itu setiap maghrib itu tahlil. Alhamdulillah sampai sekarang itu ndak putus. Ya apa sih yang bisa saya berikan sama orang tua sama mendiang kecuali doa ya. Mereka juga butuhnya doa. Saya bocil itu ada kedengaran suaranya. Sorry kepotong, disebut namanya anak saya bangun, sekarang udah 5 tahun kurang ya. Lanjut lagi. Bukannya keadaan hati saya tambah tenang, saya habis tahlil juga ya tenang sedikit sebentar gitu ya, sebentar, lalu kemudian saya masih merasakan sesuatu yang janggal, yang aneh. Bukan merinding, bukan apa, tapi seperti kami itu terancam, kami itu diperhatikan. Namun ini saya nggak kontak ke teman-teman saat itu, saya rasakan sendiri, saya gelisah. Kemudian nggak lama, istri kan udah bisa tidur malam ya, paling jam 8 dia tidur, nggak pernah tidur malam dia. Jadi jam 8 dia tidur, anak-anak suka tidur. Saya bilang anak-anak karena saya punya 2 anak. Yang pertama itu sudah agak gede ya, pertama itu agak gede, sudah SD waktu itu. Nah terus kemudian saya sendirian duduk di ruang tengah, saya perhatikan sekeliling. Saya itu nampak di tembok gitu ya, entah biasanya nggak seperti itu. Di tembok ini saya ada pakai paving block dan itu belum diplester. Di seberang tembok itu kebun, dan kebun itu banyakkan ya pisang liar. Jadi bukan pisang yang benar-benar dirawat gitu ya, dapurnya itu tebal, luas, gelap di sana. Saya itu ketika saya merasa gini, ini siapa yang memperhatikan saya, dan bukan cuma satu, banyak kayak sidik sekeliling saya, tapi nggak nampak. Tapi apa iya apa enggak, kalau lelah kadang-kadang nggak sensitif kan. Kemudian ini saya cerita pribadi di rasa saya sendiri kan, nggak untuk teman-teman saya nggak tahu, tapi saya waktu itu merasakan seperti itu. Terus saya perhatikan ke depan, itu ada yang aneh. Jadi tembok paving block itu rasanya kayak membayang tembus gitu ya, dan yang kelihatan itu bukan paving block lagi, tapi yang kelihatan itu ya pisang-pisang tadi yang gelap. Nah segelap apapun
tetap ya dari cahaya bulan tetap masih ada bayangan ini nyiur daunnya gitu ya, pelepah pisangnya, ini daunnya, ini pokoknya itu masih kelihatan lah seperti itu. Belum lagi daun pisang yang sudah tua, yang sudah coklat itu kelihatan kena angin itu jadi kayak semacam sosok pocong begitulah. Kalau dilebay-lebaykan kok kelihatan seperti itu lah, tapi di balik pokok-pokok pisang itu saya merasa ada sesuatu yang berjalan tapi lambat. Jadi kalau saya lihat sebelah kanan di sana ya itu kayak ada yang bergerak ke kiri, tapi ketika saya ikuti gerakan itu dia udah tahu-tahu udah ada di sini, di pojok sini. Itu dia melayang tapi rendah ya, nggak sampai ujung daun pisang lah, di antara pertengahan pokok-pokok yang mungkin ketinggiannya ada ya sekitar 1,5 meter atau 2 meter. Di situ pendek teman, seperti rambut begitulah, gak jelas. Tapi nanti diperhatikan, saya lebih fokus lagi, itu nggak kelihatan lagi, nggak ada gitu kan. Terus sempat 2 kali seperti itu, kelihatan tembok lagi, terus kelihatan tembus lagi. Kemudian saya tuh agak begitu saja ngantuk. Terus saya tuh kadang-kadang kalau ada mau sesuatu itu meleknya kayak apa, habis mandi mungkin juga ya, tapi begitu saja ngantuk, berarti ada sesuatu yang mau dikasih tahu atau diperlihatkan saat saya tidur. Saya ikuti rasa kantuk itu, saya di sofa tengah, saya ngantuk seperti ini sebentar, tapi di sananya itu saya seperti lagi menghadap ke belakang saya sendiri saat duduk itu, seakan-akan nggak ada tembok, dan di sebelah kebalikannya tadi itu yang nampak harusnya ada rumah tetangga saya, itu ada 2 di sana. Terus setelah itu baru kebun-kebun pisang, kebanyakan pisang sih ya, terus ada pohon randu macam-macam. Di situ tuh gelap sekali. Setelah itu ada kebun yang nggak terawat, itu agak luas, baru setelah itu sawah. Cuman aneh, saya paham bener kalau di belakang itu lingkungan itu, pemandangan itu ya, itu di belakang saya, tapi kok aneh nggak ada rumah, seperti pemandangan tempo dulu, mungkin tempo dulu. Dan di sana saya melihat ada sosok-sosok yang seperti saya lihat pertama tadi saat dalam kondisi terjaga. Terus nggak tahu, saya itu kayak ada yang melintas cepat di pandangan saya, terus saya terjaga, apa ini kok seperti ini ya. Terus akhirnya saya berusaha melek dan berusaha, mungkin saya kait-kaitkan apa sedang ada kaitannya dengan bahasan yang kemarin atau yang mau dibahas yang buat tayangan besok. Kemudian saya berusaha untuk berjaga-jaga lah, waspada, tahu-tahu ada apa-apa, siapa tahu ada gimana, terutama tentang keluarga. Kemudian mungkin memang harus terjadi, saya itu duduk lama-lama ya, 1 jam 2 jam ya, ada bangunnya sih, nggak ada yang lain, yang ada perasaan itu saya diintai, seperti dilihat sesuatu, tapi mereka itu gede, sosoknya itu gede, powernya, energinya gede, dan ketika saya lelah kadang terdeteksi, kadang enggak. Lalu saya tertidur sambil duduk. Kemudian sekitar jam 1:30 saya bangun dan saya agak tenang. Waktu itu agak tenang, seperti suasana itu kemarin, suasana yang sebelumnya itu jadi kembali normal. Namun saya masih mengantuk. Saya sempat duduk diam, dan malam itu biasanya ada suara tol, agak jauh, tapi kalau malam itu tetap di kampung itu kedengaran keras ya, suara kendaraan. Terus harusnya di samping kiri kanan biasanya ada suara jangkrik. Suara malam itu nggak ada suara apapun, bahkan angin itu rasanya nggak. Saya kan kalau duduk itu di belakang itu jendelanya terbuka, itu nggak ada saya kerasa angin sama sekali. Namun nggak gerah juga, nggak panas, jadi suasananya itu kayak normal tapi aneh begitu kan. Namun lagi-lagi saya nggak bisa menahan kantuk. Lalu akhirnya saya pindah ke kamar. Jadi istri sama anak-anak di kamar, saya ada kamar sendiri.
Jadi kalau malam orang tua gitu ya, kalau misalnya tengah malam saya bangun, saya pasti nengok anak-anak tidurnya kayak apa. Kadang-kadang bocah sama bocah itu kan jadi rawut gitu ya, kakinya saling terikat, saya benerin, terus selimutnya melorot, ditarik selimutnya, seperti itu. Saya melihat anak-anak, kemudian saya balik lagi, saya periksa. Waktu itu karena ruangan terbuka sih ya, saya pakai obat nyamuk, saya ganti obat nyamuknya, ganti sama yang utuh kan. Lalu saya balik lagi ke kamar saya, lalu saya tidur. Itu nggak lama saya bangun, dan nggak tahu, seperti ada yang membangunkan, kamu bangun, ada suara seperti itu. Lalu saya itu ambil wudhu, saya kepengen sholat malam. Waktu itu saya teruskan ke tahajud. Itu jangan dibilang, oh Mas Ayung keren banget sholat malam, saya juga nggak bangga ngomong seperti ini. Lagi pula yang dibanggakan apa, saya nggak biasa melakukan itulah. Pengen tapi sulit. Saya bisa tidur aja untung, apalagi malam tidur gampang aja untung, apalagi sampai sholat tahajud kan. Jadi saya saat itu pengen banget merasakan itu, dan saya ambil wudhu ke belakang. Nah, ini perasaan ada yang perhatikan, mulai ada lagi, mulai ada yang suara aneh, tapi nggak jelas itu suara apa. Tapi yang jelas itu bukan suara jangkrik, bukan juga suara, ya kadang kan ada ini musang ya di belakang, itu suaranya mirip kayak kunti, tapi itu juga bukan. Seperti ada orang bergumam, banyakkan di suara perempuan, tapi siapa, saya nggak terlalu mikirin. Yang jelas ini malam aneh, dan saya lanjutkan sholat. Cuman kali ini saya nggak tahu, saya pengen sholatnya itu di kamarnya bocah-bocah di situ. Saya gelar sajadah di samping tempat tidur anak saya. Jadi kita nggak pakai ranjang, pakainya ya spring bed lantai begitu ya. Saya gelar sajadah di situ, di samping tadi apa, spring bed. Jadi ada dua, ini yang kecil sama istri, yang agak gede itu spring bed kecil sebelah dekat jendela. Saya melaksanakan sholat di situ. Nggak tahu, saya merasakan ada suasana yang sangat hikmat banget. Mungkin di jam-jam 2:30 pagi begitu ya, lebih hikmat, lebih sadu rasanya. Ini perasaan saya waktu itu. Kemudian setelah saya sholat, saya lanjutkan, saya doa, saya pengen ingat Gusti Allah dengan cara saya mungkin ngewirid sebisanya lah. Saya juga bukan ahli di bidang itu. Saya berserah karena hari ini rasanya beda sekali. Nah, kemudian ketika saya hampir selesai, tiba-tiba anak saya yang kecil itu, si Rai itu mundur-mundur. Jadi tidur itu seperti tidur berjalan. Dia itu merem tapi nggak ada suara apapun. Dia itu mundur ke arah saya. Jadi di samping sini, di samping saya itu, dia itu bergerak ya undur-undur gitu loh. Dan bokongnya itu, pantat itu ke arah saya, ke muka saya segini lah, di samping saya segini. Nah, karena saya selesai, ini anak kenapa? Tapi matanya merem. Saya bacain sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya bilang gitu, saya tapak bokongnya pelan, sambil saya bacain sholawat. Tahu-tahu dia itu langsung berusut ke ini ke depan sajadah, jatuh di sajadah saya dalam posisi jongkok. Namun nggak tahu, saya secara refleks saya tarik itu sajadah, dan detik berikutnya sambil merem dia itu buang air. Dia itu buang air besar, dan nggak seperti umumnya dia buang air besar. Dia waktu 3 tahun pun mau mapuf ya bahasanya itu, mau buang air, dia selalu ngomong walaupun dalam keadaan tidur. Dia itu terjaga terus ngomong, ibu ayo mau itu nggak ngomong, tahu-tahu langsung buang air besar. Dan nggak umum saat itu, nggak umum yang keluar. Jadi yang keluar, maaf banget untuk teman-teman yang mungkin sedang, ini cerita ya, saya persingkat aja ya. Keluarnya itu bukan seperti, dia juga nggak sakit, dia juga lagi nggak mencret, baik-baik saja. Tiba-tiba yang keluar itu seperti lumpur hitam. Saya
lumpur hitam agak-agak kecoklatan begitu ya, dan baunya itu bukan bau pap tapi lebih ke bau bangkai, lebih ke bau bangkai. Saat itu saya melihat itu enggak umum, jadi kalau misalnya pun harus pap normal dan encer itu enggak sebanyak itu bisa selebar ini, lebar banget itu, sampai di seputar kakinya muter. Itu baunya luar biasa seperti bau bangkai. Saya saat itu panik, saya panik, terus saya langsung mengucapkan astagfirullahaladzim. Tapi saat itu saya agak teriak. Istri saya itu biasanya saya gerak, kalau misalnya saya buka pintu aja dia itu melek walaupun tidur lagi, itu enggak bangun sama sekali. Kakaknya juga enggak bangun. Dan kemudian jejak, dan kemudian ya setelah saya itu kaget, saya istighfar, kok begini gitu. Saya bilang, Dede, saya panggilkan Dede, kamu kenapa? Terus saya pegang, dia itu masih merem, gak ada suara apapun. Dan detik berikutnya yang sangat bikin saya itu gak bisa lupa sampai sekarang, dari yang seperti lumpur hitam itu yang bau bau bangkai itu berubah, yang di bawah itu berubah jadi mulai ada kayak buih-buih, kletuk, ada yang bergerak di sana. Dan itu gak bisa dibayangkan. Saya mengingat aja saya merasa bersalah sama anak saya. Mungkin saya kurang hati-hati atau saya kurang waspada. Saya lihat di dalam seperti lumpur yang gelap itu, di dalam sebuah lumpur yang seperti air comber yang pekat banget gitu, kental itu, saya lihat mulai ada yang bergerak-gerak itu emang nyata, dia dohir. Saya lagi ngerokok, maaf teman-teman, dan seperti sebatang rokok ini kayak dibagi dua, mungkin segitu gede-gede itu belatung semua, belatung putih seperti belatung nangka, itu lebih gede dia. Itu banyak banget di situ tuh belatung itu, semua yang tadi puffnya itu dia yang kecoklatan menghitam itu keluar belatung semua di sana. Terus beriringan itu juga keluar lagi, seperti mungkin teman-teman yang pernah hidup di kampung, kalau misalnya ada dulu itu kakeknya atau biung-biungnya emaknya itu masaknya masih pagi itu tanah liat, itu biasanya di dekat-dekat itu ada kecoa batak gitu ya, mirip kayak kecoa batak tapi yang warnanya biru. Jadi ada itu bareng sama kecoa itu hidup di sana gitu. Saya sebagai seorang bapak, saya kaget luar biasa melihat tiba-tiba ada hal seperti itu, dan itu dohir nyata. Saya pikir apa ini halusinasi saya belaka gitu kan, tapi itu nyata. Saya sempat ada sesuatu yang pitik begitu kan ke sarung saya, terus saya langsung saat itu saya langsung connect, ini serangan begitu kan, ini serangan. Dan saat itu yang saya lakukan pertama kali, saya langsung panggil istri saya, ibu bangun, kamu bangun, ini dede kayak gini. Tapi yang di bawah itu belatungnya pas sudah saya tutup semua, saya tutup pakai kain, yang nempel di kaki anak saya sudah saya bersihin semua. Ini kok baunya kayak gini banget Pak? Udah langsung dicepokin aja, jambung cepokin, dibawalah ke belakang. Terus ketika anak saya mau dibawa masuk lagi, saya bilang, jangan kesini, kenapa? Udah kamu jangan kesini, nurut, kamu di luar aja, masih di ruang tengah, jangan masuk kamar. Saya takut istri saya itu melihat hal seperti itu, dia dipanik. Dan setelah itu saya yang ada seorang bapak itu emosi luar biasa gede. Saya itu mungkin jiwa gelap saya gitu ya, saya merasa cara bahasa kasarnya itu saya diginiin, siapa yang anak saya gitu kan ya. Saat itu saya emosi, tapi lagi emosi tingginya itu kelihatan semuanya di samping keliling saya, itu kelihatan sosok yang sore itu saya melihat di
antara pohon-pohon pisang itu seperti rambut-rambut itu terus semakin jelas, tapi nanti tak ceritaan yang itu siapa. Saya konsentrasi lagi ke situ. Kejadian itu ketika saya marah memuncak, saya kalau marah begitu saja naik, tapi langsung saya redam. Saya ada bahasa hati dalam hati saya, kamu jangan marah. Kalau marah itu tetap nggak akan ada kebaikan. Kamu harus tenang, itu ya. Kalau tenang, akhirnya saya tarik nafas, saya mencoba tenang, saya buka tutupan kain itu lagi, dan itu masih banyak banget belatung di itu sama kecoa yang warnanya biru-biru ungu begitulah ya, campur aduk sama ya lumpur-lumpur hitam yang baunya bangkai itu. Saya ngomong dalam hati saya, ya Allah, ampuni hamba, mungkin hamba melakukan sebuah kesalahan dohir atau batin hamba. Saya minta petunjuk. Akhirnya turun dalam benak hati saya harus baca ini, baca itu. Saya bacakan tuh ya ayat-ayat makiyah awal itu. Ketika saya bacakan An-Nas, Al-Falaq, itu tahu nggak teman-teman, jadi si belatung itu seperti menguap gitu loh. Jadi ada menguap, kayak kalau ada backsoundnya itu bisa bunyi bunyi seperti itu. Mungkin itu nyata, tapi nggak semuanya. Jadi mungkin ada beberapa, dan yang menggilani gitu ya bahasa Jawa. Ketika ini saya bersihin, jadi belatung itu udah nggak ada, tapi muncul lagi belatung-belatung itu dari sela-sela keramik. Itu namanya nat. Nat itu ada plesteran dari ini, dari nat itu kan udah bisa ditembus sama hewan-hewan seperti itu bisa keluar dari situ, seolah-olah sela-sela nat itu dari tanah atau comberan yang lentur, jadi keluar dari situ makin banyak. Saya minta petunjuk lagi, akhirnya saya bisa, alhamdulillah saya beresin, itu hilang. Saya lap, kemudian itu saya memaksa masuk karena dia penasaran, masuk sama anak saya, dan anak saya belum sadar, dia itu melek tapi nggak dalam kesadaran. Kemudian, kamu tunggu di luar, saya bilang sama istri saya, kamu tunggu di luar, saya obatin anak saya pakai air putih. Saya minta petunjuk sama Gusti Allah Ta'ala supaya bisa membersihkan yang ada di dalam tubuhnya. Kalau memang masih ada tersisa, itu keluar lagi teman-teman, tapi dalam jumlah yang nggak begitu banyak, dan jadi belatung lagi, jadi kecoa lagi. Dan lebih mengerikan lagi, ada yang sampai keluar dari hidung, ada yang keluar dari hidung, dari mulut, jadi begini, itu keluar, terus dari hidung juga keluar. Tapi alhamdulillah saya sudah nggak panik. Yang jelas ini lagi dibersihkan, saya minumin lagi, kemudian saya lap, saya buangin. Tapi beberapa itu dia karena dohir, dia masih saya pakai lap, saya pepetin ke tembok supaya itu saya jangan sampai lihat. Dia maksud, tapi nggak boleh, jangan, kamu nggak boleh lihat, kamu di situ aja dulu, bentar, saya beresin dulu, sampai akhirnya ketika saya minumin air putih itu, ketiga kalinya anak saya itu kembali normal. Jadi dia bisa melek dan nangis kencang, dan beriring dengan tangisan itu dia pap lagi. Tapi ini asli papnya itu pap orang, jadi pap bocah normal, bukan seperti yang tadi cuman sedikit. Saya bilang, ini DDE lagi bu, cebokin. Udah jangan nangis, jangan pak, kenapa sih pak, nanti aku ceritakan, jangan sekarang, udah. Kemudian ketika itu saya ke belakang, saya periksa sampai saya pegang, ini dohir loh, dan tanpa sengaja ini saya balik, dan dia juga melihat sampai dia kegelian, dan itu memang dohir. Tapi ketika lagi-lagi saya minta petunjuk, alhamdulillah itu bisa hilang, dan hilangnya itu misterius, kayak hilang begitu aja gitu, pelan-pelan, kayak dia itu nyata tapi pelan-pelan itu menipis kayak kabut, tapi begitu cepat seperti itu kan. Itu sampai ketemu subuh. Setelah subuh saya langsung mandi. Anak saya itu jadi demam, dirawatin sama istri saya. Istri saya melihat yang seperti itu, dia marah sama saya, kenapa tuh, udah nanti saya jelaskan.
Pokoknya yang penting diri sembuh dulu. Kakaknya juga bangun, kemudian setelah subuh saya itu jalan sama ngubungin teman-teman, saya bawa juga anak saya, pakein jaket segala macam itu kan. Saya ngomong sama teman-teman di nilai syukur, mereka sampai kaget, itu tuh udah nanti rapat kata mereka gitu kan, nanti rapat tuh dari pagi jam 9 itu kumpul di tempat saya ya itu ceritanya. Dan ini ada hubungannya dengan yang tadi yang awal, jadi mereka itu kayak nggak terima gitu kan, dan ya menyerang siapapun yang lemah saat itu kan. Dan dalam hal ini kesalahan saya, mungkin saya kurang kontrol, tembus ke anak saya. Itu jadi pelajaran penting buat saya untuk tetap hati-hati untuk bercerita. Saya nggak tahu untuk teman-teman, saya kadang begini loh, iya waul alam, saya kenapa di channel lain gitu ya, saya bukan merasa bisa atau merasa gimana, saya untuk menciptakan suatu tayangan video dengan misalnya ada isian AI-nya, ada narasumber, terus diceritakan dia itu benar-benar mengalami kejadian seperti itu. Kalau itu talent saya sangat bisa, tapi kalau aslinya yang saya tahu, misalnya adalah taruh orang habis pernah melaksanakan nyupang atau ngipri, sampai dia itu sampai ngomong di channel tersebut, saya dulu pernah begini. Saya pikir yang saya tahu untuk melepaskan dari ikatan itu, dia harus bertempur dan bisa mengalahkan entitas gaib tersebut. Tapi di channel-channel tertentu pernah begitu katanya. Terus setelah itu dia menceritakan dengan gamblang kejadiannya, urut-urutannya ketika harus bersekutu dengan mereka. Itu buat saya sendiri, ini pendapat ya, nggak tahu loh teman-teman. Saya bilang itu hal yang kemungkinannya sangat kecil, karena mereka itu nggak bakalan terima. Dan ikatan yang seperti itu kalau mutus, berarti sampai akar-akarnya harus diputus benar-benar, karena sudah perjanjian. Bahkan bukan konon sih, Anda sudah ada itikat, saya mau bersekutu, saya pengen ngipri di tempat mana, pintu sana sudah terbuka, walaupun sudah baru niat. Apalagi sampai benar-benar melakukan yang seperti itu, terus menceritakan di channel dulu begini-begini ya. Menurut saya itu kalau bahasa sini itu kimos, jadi lucu. Saya bilang nggak tahu deh maksudnya seperti apa, tapi buat pendapat ini pendapat ya, nggak untuk diperdebatkan, tapi ya seperti itu menurut saya. Nah, ini lanjut ke tadi ya. Jadi untuk diungkap yang seperti itu saja, mereka itu sampai sosok manusianya udah meninggal jelas karena udah ratusan tahun dulu, tapi entitas gaibnya itu masih ada, dan nyatanya mereka tidak terima dan melakukan serangan seperti itu. Dan saat itu ada kaitan sama ya ilmu-ilmu tua, dan sampai saat ini juga masih populer itu. Kita itu berbenturan sama, jadi riwayatnya di sana itu pernah mengguru di Bali juga. Jadi ada sosok leak, banyakan leak, terus tapi yang kuat-kuat banget itu energinya. Jadi stratanya kan beda-beda gitu ya. Itu banyakan yang seperti itu. Itu dulu sekitar 2 tahun yang lalu, dan benar-benar buat pelajaran buat saya untuk lebih hati-hati lagi. Makanya bukan berarti saya tidak menceritakan Pantai Selatan, saya nggak menceritakan ini, bukan saya takut juga enggak, tapi minimalisir hal-hal yang kemungkinan pernah menimpa sama anak saya. Jadi kalau misalnya saya harus bicara tentang Kidul, saya nggak menyebut nama. Kalau orang-orang mungkin mereka bebas bahkan memaki-maki sosok Ibu Ratu atau siapa gitu, nggak ada benturan apapun. Kalau saya sendiri bisa saya menyebut ini, itu langsung connect dan bisa langsung hadir seperti itu. Dan ini dirasakan beberapa kawan juga. Jadi ya ada kehati-hatian di situ buat saya sendiri, nggak tahu yang lain. Makanya saya nggak jarang tampil, saya kerja ya, haknya anak istri juga diberi nafkah. Saya kerja, saya sudah nggak di opor, kemudian
Kalau misalnya di tempat-tempat tertentu kan tentu ada penghuni yang gede-gede gitu kan, itu ya langsung connect dan itu bisa langsung benturan begini ding. Makanya ngomongin mereka aja harus pikir-mikir gitu kan. Nah, cerita ini saya alami sama keluarga saya, terutama ada itu keluar yang seperti itu dari anak saya ya, si Rai. Saya pernah ngetek di rumah di sini sama istri saya, dan waktu itu ada mandat kalau misalnya mau diserahin di channel Mabur udah bikin aja di rumah. Saya ngetek sama istri saya menceritakan kejadian itu, cuman yang nggak tahu sampai sekarang belum pernah ditayangin sih. Mungkin ya nggak sesuai atau gimana, nggak tayang waktu itu sampai sekarang juga. Makanya mumpung belum tayang saya ceritakan, nggak ditayangin ya, jadi saya ceritakan di sini. Dan tadi saya sempat ngomong sama istri saya, kamu ikut menceritakan mau tampil di kamera? Saya nggak siap, saya belum siap katanya. Ya udah, saya nggak maksa. Tapi saya ketika cerita pertama dia ada di depan saya tadi, mungkin namanya disebut, anak saya connect, dia itu ya nangis kecil, itu saya bangun dan nggak balik lagi sampai sekarang. Jadi dia mungkin nggak mau mengingat kejadian itu. Ya sekedar berbagi aja pengalaman itu ya yang saya rasakan di keluarga ini. Dan anak saya itu Rai, dan ya sudah, nanti kakaknya namanya siapa saya kasih tahu, ya nggak penting-penting amat sih. Itu saja teman-teman, saya berbagi cerita horor yang pernah saya alami bersama keluarga sekitar 2 tahun yang lalu atau lebih, mungkin saya lupa. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semuanya, dan ini real fact. Dan nanti insya Allah kalau ada waktu dan mau, supaya dia itu bisa menceritakan hal itu yang alami walaupun sedikit istilahnya langsung di depan teman-teman. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semuanya, dan mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pantas, yang kurang sesuai, yang keluar dari mulut saya mohon maaf. Dan terima kasih Anda semua sudah menyimak HS sampai selesai. Terima kasih dukungannya. Kita jumpa lagi di cerita berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.